Oke, kita mulai aja. Oke, Dimitri. Ya, kalau lapar sambil makan, nggak bisa juga deh ya nanti ya. Ya sabar ya. Berarti, sorry ya. Berarti ya sabar 4 jam lagi ya Dimitri. 3 jam, ya 3 jam setengahan. Oke, eh oke. Jadi sekarang, nah, oke, kita mulai aja kalau gitu. Bentar. Oke, selamat, selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Selamat siang. Selamat siang Kak, selamat astronomi. Ya, Astronomi. jadi ya sorry minggu lalu itu ya. Apa namanya mendadak harus libur karena aku lagi sakit ya. Jadi Oh, ya ini sebenarnya aku udah mulai baikan sih. Jadi aku bisa ini hari ini biru. eh Ya hari ini birunya sih apa namanya ngebahas tempat lagi ya. Cuma dua kok jadi sebentar. Nggak gitu lama. Tuh. Oke. Bentar. Oke. ini di Jepang apa di Cina? Nah, aku mau bersama nebak nih. Ini di mana nih? Lihat dari hurufnya coba. Jepang, Salah. Satunya Korea, enggak, salah. Korea itu bulat-bulat. Cina ya pasti ya. Cina. Nah, Nah, halo Cedric, kamu datang akhirnya tepat. Pas banget nih, berusaha mulai. Komputernya nge-hang ya? Jadi ini di Cina ya. Kalau huruf Korea itu pasti bulat-bulat ada lingkaran-lingkarannya. Kalau huruf Jepang sama huruf Cina ya, yang agak susah itu bedainnya. Ya, jadi ini ada huruf ada di Cina. Jadi ada kayak semacam tembok. Tapi ini bukan tembok Cina ya, jelas banget bukan. Ada semacam struktur kayak penuh tiang-tiang kayak gini. Ini menurut kalian apa gunting ini? aku transparan, Kak. Kenapa? Gunting aku transparan nih. Ya, virtual background. Oh ya, tadi aku mau nanya, ini menurut kalian apa nih? Ini maksudnya itu tempat apa ini? Tahu nggak dari bentuknya? Monolit. Monolit, oke ada yang monolit sih dan yang lain udah pakai Q. apa? Apa? Yang lu Kayak tembok. tembok, oke ya kayak tembok emang sih ya. Ibra atau, atau Dimitri mau nebak apa nih? Ini apa nih kira-kira? Dinding. Ini sama kayak saya tadi berarti. Oke, tapi ya tebakannya sih nggak ada yang benar semua sih. Jadi ini observatorium, teman-teman. Observatorium ini. Bahkan observatorium ada apa namanya jabatannya itu observatorium tertua di Asia Timur. Di Asia Timur loh ya, bukan di Asia. Jadi Bukan. kan kalau dulu kan ada si Cheong Seong Dae di Korea Selatan, di masih Korea ya di Gyeongju itu. Kalau kalian ingat apa observatorium tertua di Asia ya. Nah kalau ini, nah kalau yang ini itu observatorium tertua di Asia Timur aja ya, bedain ya. Ya. Namanya Observatorium Taosi di Cina. Apa? Taosi, Fauci. ya. Rocher. Observatorium Tausi ya namanya. Ya bentuknya emang apa namanya sederhana sekali, sangat sederhana ya ini kayak tembok-tembok biasa itu. Bentar. Jadi Observatorium Tausi itu ada di situs arkeologi Nyelutikan Tausi. Tepatnya itu kalau di sini itu di Kabupaten Xiangfen di Provinsi San ya nggak tahu cara baca gimana tapi pokoknya Shanxi gitu. Di Cina lebih ke arah utara ya, Cina lebih ke arah utara yang bagian tengahnya. Jadi observatorium ini itu dibangun dan digunakan selama periode Taosi Tengah pada abad 21 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi ya teman-teman. Aku di Ini batas. jadi ini situs Taosi ini bentar. Itu ditemukannya pada tahun 1950-an. Awalnya itu situs ini kan jadi observatorium Taosi ini kan ada di situs Taosi ya namanya. Nah, situs Taosi itu dulu tuh diduga sebagai ibu kota raja yang memerintah saat itu, namanya Raja Yao, Kaisar mungkin ya lebih tepatnya ya nama nama panggilannya. Cina kan manggilnya kan Kaisar ya.
Jadi kalau lihat di gambar ya kayak gini dari depannya. Kayak monolit. Nah, ini kan ini dari samping kan ya. Nah, ini dari depan. Kayak monolit ya. Iya, yang monolit. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13 ya tembok kayak gini ya. Ini untuk orang yang nggak tahu pasti mikirnya hiasan ini. Padahal ini observatorium. Ya, gitulah ya. Ya, jadi ya emang ya simple sih sebenarnya. Simple banget ini. Terus di tengahnya ini ada lingkaran ya. Lingkaran terus ada 3 garis yang di tanah yang arah ke masing-masing celah. Ke beberapa celah di antara apa namanya sih? Tiang-tiangnya ya. Celah-celahnya itu kalau namanya itu slot ya. Ya, kalau di bahasa Inggris sih artinya kan slot ya. Ada Ya bocil. pokoknya celah gitu. Anak anak kecil lewat ya. Nah, Cuman jadi, anak kecil doang. nah, jadi si observatorium Tausi ini itu khususnya itu untuk ngamatin matahari ya teman-teman. Makanya aku bilangnya apa nama itu? Ya pokoknya itu ini observatorium matahari gitu untuk ngamatin matahari. Karena kan nggak kayak observatorium sekarang ya yang bisa ngamatin benda-benda angkasa apapun. Kalau observatorium zaman dulu itu biasanya itu khusus ngamatin satu benda angkasa doang. Kalau si Tausi ini matahari ya yang khusus diamati sama si siapa? Si ya nama dari Tausi gitu. Sebentar. Nah, teman-teman, aku lihat catatan dulu ya. Eh, terus catatan kemana tadi? Bentar, teman-teman. Catatanku hilang. Ya udah deh. Ya, jadi eh pokoknya itu ya karena ini hubungan sama matahari ya digunakannya untuk melihat pas misalkan titik balik matahari sama equinox ya. Gitu. Nah, ini kan kalau kalian lihat kan ini kan sebelah kanannya si matahari itu kayak muncul dari tepat di antara celah tepat di antara celah sih tepat di celah di antara kedua apa ya kedua monolit nih ya kalau kata sih dan nggak tahu ini sebutannya apa di sana pokoknya ini ya kayak monolit bener sih tuh jadi kayak gini terus kalau kalian lihat ini benar tuh ya jadi aku kurang mengerti juga sih fungsinya ini gimana. Cuma mungkin yang menurut aku ya, dugaan aku tuh ketiga garisan di tanah ini itu nunjukin posisi matahari. Misalkan pas titik balik matahari itu matahari terbit dari mana, terus dari celah ini, terus di akhirnya dari garis itu, dari celah itu ke lingkaran. Terus yang kalau kalian lihat itu di belakang tuh kayak ada garis apa sih? Putus-putus ya. Kelihatan nggak tuh di gambarnya, di temboknya? Itu kelihatan? Kelihatan. Nah itu mungkin ya, mungkin dugaanku itu kayak nunjukin lintasannya matahari gitu loh. Jadi kayak apa ya? eh Kalau ini sih ngingetin aku sama situs apa ya namanya di Cankilo ya, Range. di Cankilo di Peru. Dulu pernah aku bahas, cuman mungkin udah lupa ya karena udah lama itu. Pas aku bahas Machu Picchu itu dulu. Itu di Cankilo, pokoknya di Peru sana itu ada Cankilo gitu jadi ada 13 menara di atas bukit yang merekam pergerakan matahari setiap tahun gitu. Ini mirip cuman bukan di atas bukit dan bukan batu tapi dan bukan menara batu ya. Ini cuman semacam ya monolit lah bisa dibilang ya. Tiang-tiang gini. Benteng Takeshi. Benteng Takeshi. Ya oke lah bener ya mirip benteng Takeshi lah ya. Rintangan yang mana ini? Jadi ya matahari itu ini dulu ya 4.000 tahun yang lalu itu matahari itu terbitnya itu bisa tepat di eh, celah yang paling utara ya. Jadi ini kan ada beberapa beberapa apa sih tiang kayak gini. Nah, tiang paling utara itu nanti apa ya? Mungkin itu kayak bisa
segaris itu ya sama matahari terbit pas bulan Juni, pas di balik matahari musim panas ya berarti. Terus eh apa namanya? Ini juga bisa nandain equinox ya. Jadi sekarang itu matahari itu bisa terbit di salah satu celah ini pada tanggal 18 Maret dan 25 September, dan itu tanggal-tanggalnya itu hampir mendekati equinox ya. Kan equinox itu kan ya 21 Maret 21 September lah, sekitaran itulah ya. Itu. Dan walaupun yang observatorium matahari, katanya loh ya, ini salah satu celahnya ini juga apa ya? Mungkin ya bukan mungkin sih, ngarah ke arah apa namanya? Posisi Meyer stensil ya. Jadi Meyer stensil itu fase bulan gitu. Jadi ini observatorium juga ada hubungan sama fase bulan ya, gitu. Walaupun apa namanya? Sebutannya observatorium matahari, tapi masih bisa lah ya digunakan untuk ngamatin salah satu fase bulan. Kak, Nah, kepalaku bolong. kenapa? Kepalaku bolong. Ya kelihatan tuh. Oke, jadi sebenarnya aku jelasin dulu nih, Meyer stencil tuh pasti ya mungkin kalian nggak ngerti ya. Jadi Gimana tuh? Meyer stencil itu, bentar, aku lihat catatan juga soalnya emang agak ribet nih. Mana ya kemarin ya? Aku baca kok. Sebentar. Aduh. eh nah, ini. Eh, lunar stencil ya. Oke. Jadi kayaknya sih Meyer stencil itu waktu saat bulan itu mencapai titik. Duh, bentar. Eh, apa namanya tadi? Jadi lunar stensil ya. Lunar stensil itu waktu pas bulan itu mencapai titik utara terjauh atau selatan, titik selatan terjauh selama sebulan. Kan selama 1 bulan kan bulan tuh mengelilingi bumi kan. Nah, itu kan bisa dilihat dia itu ada di mana? Arah utara, ya selatan, atau barat atau timur. Nah, pasti ya paling 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 di utaranya atau di selatannya itu namanya lunar stensil. Cuman yang Mayer stensil ini aku eh, lupa nih aku itu yang utara atau selatan gitu. Soalnya ada mayor stensil sama minor stensil. Nah, yang mayor yang utara atau selatan aku agak lupa tuh. Kalau nggak salah sih yang selatan deh. Kalau nggak salah lo ya, aku agak lupa. Pokoknya itu tadi ya ada hubungan sama lunar stensil namanya. Aku nggak bisa terjemahin ke bahasa Indonesia karena bingung nanti artinya gimana ya. Lunar Bulan. standstill. Still kan ya pokoknya Besi. susah. Susah bahasa Indonesia nanti. Makanya aku nggak berani ubah ya. Ya, jadi jadi observatorium ya pas malam ya ini. Nah sih ya biasa aja sih dari ini bentuknya. Cuman kerennya sih ini observatorium itu simple ya, nggak ribet-ribet banget gitu. Sama sekali nggak ribet. Itu kayak cuman nyusun-nyusun balok doang, terus semen, udah kasih beberapa celah gitu. Tapi ternyata di baliknya itu ada perhitungan yang ribet banget ya. Jadi itu gambar itu bintang-bintangnya garis kan karena di time lapse ya. Iya di time lapse ini time lapse ya nih. Hmm, Salah contoh time lapse di time lapse di sini di Tausi ini. ya, udah kayak bumi lagi muter secepat cahaya ya. Ya, ya benar sih ya. Oke, jadi tahu sih kita udah selesai di sini. Sekarang, nah kita akan, aduh, kita akan lanjut ke sini namanya. Itu candi. Ya, ini kayak, ya bukan, ini emang candi sih. Jadi ini kayak emang candi sih ini. Jadi ya ini namanya eh apa namanya? Candi apa sih? Penombakeng. Pernah dengar nggak kalian? Penombakeng. Banteng. Banteng. Bukan Banteng, Bakeng, Penombakeng. Oh, Kalau dari namanya menurut kalian itu dari mana? Apa di mana nih si Penombakeng? Thailand. Ah, hampir, 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 Vietnam. hampir. Laos. Ah, bukan. Islam, tunggu, tunggu.
Eh, Ayo dekat-dekatnya itu. Arab, Oh, Arab makin jauh, jauh banget. Vietnam. Oh ya udah dijawab. Udah, dekat situ loh pokoknya dekat situ. Vatikan. Apa? Thailand, Vatikan. Vatikan. Jauh banget. Thailand, Udah, bukan, udah sebut, bukan. Ayo em, negara-negara di Asia Tenggara. Myanmar, Malaysia. Ayo kan, hampir. Bukan Myanmar, bukan Malaysia. em, Ayo sebutin semua negara di Asia Tenggara. Ya apa? gue udah pikir dulu. Negara-negara Asia Tenggara. Ya selain tadi yang udah kalian sebutin. Kamboja. Nah, Kamboja, benar. Ah, Kamboja ini. Kalau namanya emang kayak Thailand sih, jujur aja. Tapi ini di Kamboja. Ya, jadi ini sepintas sih emang kayak Candi Borobudur ya. Cuma bedanya, bukan Candi Borobudur juga sih, kayak candi-candi suku Maya malahan tangga-tangganya. Tuh, cuman ini bedanya stupa-stupanya, bukan stupa, apa nama candi-candi kecilnya itu nggak kayak Candi Borobudur ya. Tuh, cuma secara struktur sih mirip mirip gitulah ya. Jadi ini candinya tuh candi Penombakan itu ada yang bilang itu candi Buddha, tapi ada yang bilang candi Hindu juga. Ada yang bilang juga dua-duanya campuran. Jadi aku agak bingung juga nih candi yang mana. Aduh. eh Sebentar ya teman-teman, sebentar ya. Aku apa namanya? Bentar aku live bentar nih. Bentar aku masih nih. Bentar aku pergi bentar ya. Aku nggak mau ngambil sesuatu. Itu. Bentar aku tinggal bentar ya. Tunggu bentar, guys. Mataku kok gini ya? apa? Mataku kok gini ya? Mungkin karena kamu nggak pencet tuh green screen kali. Tunggu sebentar. Enggak kok. I have a green screen-nya dimatiin aja mungkin coba. Atau enggak karena kalau pencet nanti kayak ada manually pick the color kan. Nanti kamu pencet, kamu pilih colornya yang apa. Iya, ya tahu. Lagi bicara. Pick-nya yang hijaunya aja. Manusia bumi. Wah, Oke, sorry. Tiba-tiba mendadak ya. Eh, Oke. Bentar. Nah, udah. Pak, mataku gini. Nah, oke, bentar. Oke. Oke, jadi kita dilanjutin ya. Langsung lanjut aja ya. Jadi Penombak Geng ini di nah, di Kamboja itu tepatnya di atas bukit ya. Jadi kayak candi atau kuil lah ya, kuil di atas bukit gitu. Jadi tinggi si bukitnya ini 60 meter ya, 60 meter gitu. Dan ditujukan itu untuk Dewa Siwa gitu. Dewa Siwa itu salah satu dewa di agama Hindu ya. Jadi kuilnya Berarti itu buat dibangun Hindu dong. apa? Berarti buat Hindu dong. eh Ya, yes sih. Cuman ada yang bilang untuk Buddha juga sih. Katanya aku pernah baca itu sempat apa sih diubah jadi candi Buddha gitu.
Dewa Siwa itu aku tahunya itu bentar tuh Hindu Buddha tuh mirip-mirip sih soalnya ya. Jadi ya pokoknya tuh Siwa tuh aku dengar tahunya kan agama Hindu, cuman di Buddha kayaknya juga ada kalau nggak salah ya. Aku tuh kurang belajar pelajari juga sih agama Hindu Buddha itu. Ya pokoknya tuh ini kayaknya candi campuran lah ya. Jadi bilang. Nah, jadi candinya ini dibangun oleh Raja Yasovarman, Yasowarman I pada akhir abad ke-9 ya. Abad itu tahun 889 sampai 910 Masehi. Dibangunnya itu tujuannya sebagai kuil negara ya. Jadi si Pulau Bakang ini kalau di Kamboja itu ada di provinsi Siem Reap. Siam Reap ya, hebatnya gimana lah pokoknya. Siem Reap ya di Kamboja. Ini candinya ini ditemukan kembali oleh penjelajah Prancis ya, namanya Henry Mouhot. Nah, bentar. Nah, di sana itu kan ada apa namanya candi-candi kayak gini ya. Kalau nyebutnya sih mungkin menara ya, lah bisa dibilang atau ya candi boleh lah ya. Jadi sana tuh ada 109 apa sih namanya? Kayak stupa-stupa candi gitulah ya. Ini yang apa sih? Ya menjulang-julang gini kan itu nama candi ya itu ya. Nah, sana tuh ada totalnya ada 109 candi kayak gini. Jadi di sana tuh kan si candinya kuilnya ini kan ada 7 tingkat ya. Eh, nih, kalau itu dari bawah, eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya yang dasar, di dasar ini. Yang ya di dasar lah ya. Nah, jadi ada 7 lantai lah istilahnya ya. 7 lantai aja biar gampang. Nah, dari 7 lantai itu, lantai yang paling atas itu ada 5 menara. Terus di 5 tingkat lantai dasar, berarti dari lantai 2 sampai lantai 6 lah bisa dibilang lah ya. Ada 12 masing-masing lantainya ada 12 menara, 12 candi. Terus di paling dasar tuh ada 44 katanya di sekitar dasar gitu. Jadi total 109 itu. Ini kalau dari atas ya pandangannya. Kayak Borobudur sebenarnya, cuman itu aja. Apa namanya? Kayak Borobudur atau kayak Kayak candi suku Minecraft, Maya lah gitu. kayak Minecraft. Ya, jadi ini itu. Kayak Denmark gitu di The Sims gitu loh. Kenapa? Kayak di The Sims. Di mana? Kayak itu loh game The Sims. Oh, ya ya ya. Ya, jadi benar. Kalau dilihat sih ini kayak emang di tengah hutan ya. Ya nggak tengah hutan sih, cuman tengah apa ya ya perimbunan lah, rimbunan pohon gitulah ya. Di sana kan emang banyak kuil-kuil kayak gini ya. Jadi, nah sekarang jadi 7 lantai tadi itu sebenarnya ada maknanya ya. Jadi itu melambangkan 7 langit. Jadi dalam kepercayaan agama Hindu, mereka tuh percaya itu dunia itu dibagi jadi 7 lah gitu. Apa namanya itu? Apa sih? Pokoknya itu langit atau bumi atau dunia itu dibagi jadi 7 tingkat gitu ya. 7 langit sih nyebutnya ya, teman-teman. 7 langitnya apa aja aku nggak tahu ya. Pokoknya aku tahunya ada 7 gitu. Nah, terus tadi kan aku bilang di lantai paling atas itu ada 5 candi. Itu membentuk pola namanya Quincunx. Quincunx ini, kalau ada nggak ya gambarnya? Nah nih, kalian lihat gambar yang, eh, masih, Tadi sebelahnya. ini, yang paling atas ini ya. Itu kan ada 5. Jadi 4 itu di sudut-sudut itu lantainya, tingkatnya, 1 di tengah. Itu nama polanya itu Quincunx ya di sana. Dan itu katanya itu melambangkan sebuah gunung, bentuk gunung, namanya Gunung Meru. Dan Gunung Meru ini dipercaya Ah, sebagai Gunung Semeru. bukan Gunung Semeru ya, teman-teman, mah di Indonesia.
Ini Gunung Meru. Gunung Meru itu dianggap sebagai rumah para dewa, gitu, rumah para dewa. Katanya Gunung Meru itu dibikin Kenapa, Ibra? Indonesia. Kenapa, Ibra? Ceritanya itu Gunung Meru itu dipindahin ke Indonesia kayaknya itu. Gunung Meru. Oh, Semeru maksudnya. Ya Meru. Jadi I- Semeru atau Mahameru. itu gak ada hubungannya sih, Ibra. Ini kan ya yang nggak tahu juga sih ya, tapi ya. Kalau aku Gunung Meru ini di mana juga aku juga nggak tahu sih. Walaupun namanya kayak bahasa Indonesia, cuman siapa tahu kan tuh nama dari nama dari bahasa lain ya. Bahasa Kamboja mungkin Gunung Meru itu. Ya, jadi ya itu tadi 5 tadi di puncaknya. Terus apa nama itu di 4 tingkat yang lebih rendah. Jadi di bawahnya kan ada beberapa lantai lagi lah istilahnya ya. Nah di 4 lantai, pokoknya itu di lantai-lantai lebih rendah. Berarti kan tinggal sisa 104 menara lah ya. 104 menara. Kan tadi kan totalnya kan 109. 109 kurangin 5 candi yang di puncaknya, di lantai 7, jadi ada 104 ya. Jadi tinggal 104 menara. Nah, itu kan dibangun di lantai-lantai di bawahnya ya. Terus kalau misalnya kita lihat dari sisi di samping si kuil Penombakeng, kalau kita lihat dari samping, kita tuh cuma bisa ngelihat 33 menara aja. Ya gitu. Cuma bisa lihat 33 menara. Kalau kita lihat di sisi satunya lagi cuma bisa 33 menara juga yang bisa kita lihat. Nanti angka 33 itu kata itu mewakili jumlah dewa yang tinggal di Gunung Meru. Jadi ada 33 dewa gitu. Ini benar-benar Oh, simbol simbol apa namanya sih? Istilahnya tuh simbolis banget ya ini sih. Kalau aku lihat itu candi-candi apa Hindu, Buddha itu pasti maknanya dalam banget pasti dari strukturnya. Nah, itu tadi kan kalau masalah keagamaan nih, mereka hubungan dengan agama. Nah, hubungan astronomi ada ya, yaitu dengan bulan. Jadi 108 menara. Jadi ini kecuali di luar yang si candi di lantai teratas yang di tengah. Kalau aku lihat lah mana sih. Nah, ini. Jadi 108 menara kecuali yang menara yang di puncak di tengah si kuil ya. Kecuali yang itu kan berarti kan ada 108 menara atau 108 candi. Nah, 108 candinya itu katanya itu melambangkan apa namanya? eh 4 fase bulan ya, yang terjadi setiap 27 hari gitu. Kan setiap satu bulan. Kan setiap satu bulan kan bulan tuh mengalami 4 fase, bisa dibilang lah ya. Bulan purnama, terus bulan sabit, terus bulan apa namanya? Bulan yang sebagian hampir penuh tuh, tapi belum penuh. Lupa namanya. Eh, purnama. bulan purnama, sebelum purnama yang masih agak apa sih 3/4-nya itu ketutupan gitu loh. Namanya apa ya kemarin? Lupa aku. Ada yang kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu ya, aku agak lupa tuh namanya. Pokoknya kan dari bulan mati satu, terus bulan sabit, habis itu bulan yang ketiga tadi yang hampir penuh tapi belum penuh, terus bulan purnama, habis itu balik lagi kan ya, itu. Itu kan terjadi setiap satu bulan, terus terjadi setiap 27 hari lah tepatnya. Ya 27 28 hari lah ya. Tuh. Oh ya, BTW juga si Penombakeng ini cocoknya itu juga pas untuk ngelihat sunset ya, matahari terbenam. Kayak gini bagusnya. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Ini siapa? Dari Ini apa? Bali, Bukan dari Bali. Mana ada dari Bali? Vietnam. Enggak, ini tuh masih di Kamboja, masih di Kamboja. Tapi ini candi candi Kamboja. apa nih? Ini bukan Penombakeng loh ya. Bukan Penombakeng. Wat Krakau. Stonehenge. Stonehenge masih di Kamboja kok. Ayo ini candi apa? Itu loh, pernah kita bahas loh candi ada apa sih kuil lah. Kok candi lagi di kuil itu yang paling sangat-sangat terkenal di Kamboja.
Namanya udah sering disebut. Kayaknya aku pernah lihat deh. Ya kan? Iya, sama apa nama candinya? Dimitri Hibra, tahu atau Cedric? Kenapa? Nama candi, nama kuilnya apa ini? Yang di sini. Ini ada salah satu candi yang dilihat dari Penuh Bakeng. Bisa dilihat dari Penuh Bakeng. Kan Penuh Bakeng dari atas bukit kan lokasinya, jadi Diminta bisa tahu ngeliat ke bawah. Nah, ini salah satu kuil yang terkenal di sana di Kamboja. Bisa dilihat dari Penuh Bakeng. Nyerah nih kalian. Udah. Enggak. Nah, Dimitri Angkor Wat. bener. Forward. Bener, Angkor Wat. Ini Forward Angkor Wat, teman-teman. Jadi Angkor Wat tuh kelihatan dari Penuh Bakeng. di Google. Itu. Ini Angkor Wat ya. Ya, ya. Ini dulu pernah kita bahas ya. Tuh. Ini cuma salah satu view apa orang yang ngambil foto Angkor Wat dari Ada Penuh Bakeng sungainya ya. ya? Hah? Ada sungainya ya? Sungai? Ya. Nggak tahu sih. Kalau di kabarnya kayaknya nggak ada deh. Kayak perairan gitu loh. Oh, mungkin di dalam sini ya. Cuma nggak kelihatan. Ya, jadi mau nunjukin gambarnya aja sih. Jadi Kamboja itu emang banyak banget kuil ya. Kuil yang hubungan sama serumnya juga erat, kuat banget. Jadi kan di Kamboja itu kalau aku rangkum itu ada Angkor Wat, Penuh Bakeng sama kuil Bayon namanya. Bayon tuh dulu pernah aku bahas juga. Kuil Bayon. Jadi kuil yang di tembok-temboknya ada muka-mukanya. Wajah-wajah. Apa sih wajah-wajah dewa ya kalau nggak salah deh. Wajah-wajah, atau wajah-wajah apa gitulah. Pokoknya itu ada wajah orang gitulah di kuil Bayon Dan itu. wajahnya kayak gini. Ya mirip lah ya, emot batu. Mirip itu kan juga temboknya kan batu. Jadi kan mukanya tuh kayak di batu. Woi, Coba nanti kalian cari lagi apa namanya kuil Bayon gitu. Ada itu. Ya, jadi jalan-jalan kita udah sampai sini aja. Cuman 2 aja. Soalnya kan kemarin aku juga sekalian bilang ada 2 tempat lagi di Asia yang belum kita bahas. Ya ini. Terus setelah ini di Asia aku nggak tahu ada lagi atau enggak ya. Jepang ada kayaknya. Di Jepang itu aku udah coba cari-cari. Cuman anehnya itu nggak ada itu. Aku juga bingung. Ini masa nggak ada sih Jepang? Ya kan terlaluan banget deh. Wong Cina Mongolia sama harusnya Korea ada aja sih. ada. Dekat Mongolia harusnya ada sih. Iya, Rusia aku cari-cari nggak ada sama sekali. Dekat Mongolia harusnya ada. Soalnya Mongolia itu salah satu negara yang itu. Salah satu, dulu kan salah satu kerajaan paling besar. Iya, mungkin ya di Mongolia. Ya, Atau enggak di itulah. sekitar Mongolia. Aduh, sorry. Ya, di Mongolia nanti aku coba cari juga. Oke, dari kalian ada yang mau bertanya nih? No. Ya, itu dari saya tadi Kibrato Dimitri dia mau nanya. Karena Oh, enggak, aku coba kasih pertanyaan nih. Itu Angkor Wat kira-kira banyak yang berkunjung nggak? Di Soalnya Penumbakeng dari atau Angkor Wat? yang Angkor Wat. Oh, Angkor Wat. Oh, Angkor Wat ada banyak yang kunjung. Ya banyak lah. Namanya juga tempat terkenal. Masih Kayaknya sepi padahal. tempatnya berlumut nggak? Tempatnya kenapa? Jadi kenapa? Sorry. Berlumut nggak? Oh, berlumut. Kayaknya kalau aku dengar sih enggak sih ya. Ya pasti udah dibersihin lah ya jalur-jalur akses untuk wisatawan pasti udah dibersihin banget lah ya. ada rumputnya enggak? Ya rumput pasti ada lah. Jadi kayak gini nih. Ya mungkin mirip kayak gini lah nanti Itu singanya. patung. Ya kayak gini lah. Itulah. Ya masa ya emang kalau candi itu menurut aku sih atau kuil-kuil gitu emang agak susahnya lah ya. Itu masalah apa namanya? Apa sih? Kalau lupa katanya apa. Pokoknya itu istilahnya itu maintenance atau apa ya. Menjaganya gitu loh supaya tetap
biar tetap bersih gitu. Soalnya kan kuil atau candi kan dari batu. Nah, batu kan susah dibersihinnya, nggak bisa dibersihin pakai apa namanya kain gitu, langsung hilang kotornya kan nggak bisa juga ya. Udah gitu apalagi kalau mengelupas juga kan. Tuh. Kalau kolosium kok nggak rusak-rusak ya? Apa? Kolosium. Kolosium nggak tahu tuh. Tapi kalau Kolosium kan itu udah bukan apa namanya, udah lebih ke struktur modern lah ya gitu, yang udah di pokoknya itu bukan bukan batu, nggak kelihatan kayak batu kan ya. Kalau kuil atau candi kan masih kelihatan kan tuh batu-batu kayak cuma ditempel doang gitu, kayak cuma ditempel ya. Gitu. Pakai nasi. Sebenarnya pasti enggak lah ya, pasti ada penguatnya lah ya. Gini, gitu. Oh, Ada yang mau bertanya lagi? Gitu. Nggak ada. Petri, Kibra atau Dimitri? Ada yang menanya? Kalau enggak aku kasih pertanyaan. Bisa ditabrak meteor nggak? Yo bisa, nah, bisa tapi bisa aja lah. Kalau meteornya cukup besar, apa tata nabrak yang tepat di atas si penombak yang ini, bisa aja sih. Pembangun yang dari yang udah meninggal kan di surga pasti nangis kalau satu tempatnya kena meteor. Ya, masuk akal sekali. Surga. Kau putih nggak sih? Bentar. Eh, bentar. Oke, kalau nggak ada yang menanya, aku coba kasih pertanyaan ya. Enggak. Kak, Ya, kalau yang digambar tadi, yang kayak candi itu tadi kok, nah itu di kanannya kok kayak ada itu konstruksi gitu. oh itu sih kayak derek itu kan ya. Iya. Ya itu pas, kayaknya itu pas renovasi atau gitu ya kayaknya. Mungkin. Atau ada buat fasilitas umum baru gitu. Nah, renovasi tadi gue bilang renovasinya itu yang susah ya kalau candi atau kuil gitu. Ya sih, Prambanan aja Iron kan Man, Kak. bisa ya kayaknya. Iya, emang susah ini. Tapi keren sih tetap. Ada Iron Man. Oke, oke, ya gitu. Dia tahu sih yang penembakeng. Ya, emang bagusan sih ini ya penembakeng jelas sih ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Enggak. Ya, enggak. Yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, aku kasih pertanyaan nih. Tadi mau ngasih pertanyaan belum jadi-jadi. Oke, kalau itu aku kasih pertanyaan. Oke, sekarang sebutin 2 tempat tadi yang kita kunjungi. Namanya apa aja? Ini kebetulan namanya kan simple-simple menurut aku ya. Jadi ya harusnya kalian bisa apalah. Cuma 2 kok. Yang pertama kayaknya, yang kedua Angkor Wat. Kedua Angkor Wat. Kedua bukan Angkor Wat tadi. Angkor Angkor Wat tadi kita kan nggak bahas Angkor Wat tadi. Oh iya. Bisa di Angkor Wat. Ya, yang pertama apa? Yang kedua apa? Stonehenge. Stonehenge. Tause. Tahu hampir bukan Tause. Tahu sih? Nah, Tausi. Palsu. Soalnya kalau di Mandarin cara bacanya Tause. Tause ya bacanya ya? Ya, Tause. Oh, Palsu. ya, oke. Oh ya, oke kamu belajar Mandarin ya, Edric? Aku tahu dikit sih. Oh, tahu dikit ya. Berarti ya baca Tause ya bacanya ya. Konservatorium Tause. Ya. Oke, Tause erat berarti ya teman-teman bacanya Tause. Soalnya ya aku cuma baca Itu berdasarkan kira-kira harga kedua hurufnya. pembangunan monumen itu tadi berapa ya kira-kira? Gimana? Harga pembangunan kedua monumen yang berkaitan sama astronomi tadi. Oh, wah, nggak tahu nih harganya biayanya berapa. Tapi akan biayanya pasti kan juga
Dimi tahu. Itu kan itu zaman dulu ya. Jadi pasti apa namanya mata duitnya itu Mahal. mata duitnya beda banget pasti. Dimi tahu kan segimana? Hah? Itu harga pembangunannya segimana Dimi tahu? Demi tahu, mau berapa? Lebih dari Rp1. Ah, oh, ya masuk akal juga sih. Karena ya oke lah, oke. Beli Rp1 wah, ya oke lah ya. Ya nggak salah juga sih. Ya oke lah, Ada oke. nggak sih koin atau uang kertas Rp1? Rp1 mungkin dulu ada deh, cuma sekarang udah nggak ada kan? Ya sih kayaknya karena inflasi. Ya namanya inflasi. Inflasi. Apa sih? Apa nama sih? Lain. Inflasi. Ah gitu lah. Ada monster jalan di Mars. Tadi setelah tadi kan kalian belum jawab loh. Observatorium tahu observatorium Tause sama apa? Kenapa? Tadi ini kan nama-nama monumen tadi. Ini kan ada observatorium Tause. Tadi satu lagi apa yang kita kunjungi tadi? Yang jelas bukan Angkor Wat ya. Angkor Wat tadi cuma di foto akhir doang. Dimi tahu. Apa? Bukan Angkor Wat. Cincau. Apa? Tadi saya bilang Kamboja. Kincau. Apa? Cincau. Cincau. Apa itu? Tuh, Cincau. namanya lucu sekali. Rumah makanan. Salah. Ayo. Masa nama kuil Cincau. Cincau. Tahu aja ada. Dan itu bukan bahasa Kamboja kayaknya. Makan cincau. Apa Cedric? Cincang. Gak dengar aku suaramu. Apa? Gak dengar suaramu. Sorry. Ulangi dong. Oh, oke. Oh, ya. Ya oke lah. Bentar. Cincau. Ayo, nama bukan cincau ya. Ya namanya gak usah sih. Ya udah tak kasih tahu aja deh. Evolto. Foto. Phnom Bakeng. Namanya Phnom Bakeng. Iya. Oke, jadi tapi kan namanya gampang loh padahal. Phnom Bakeng. Nah ini ya, Phnom Bakeng sama Observatorium Tause. Ya, tadi bacanya nama. Ini aku nggak tahu ya. Kalau Phnom Bakeng ini baca gimana? Kayaknya bacanya sama aja sih Phnom Bakeng. Tapi yang Tause tadi aku udah kita benerin ya, namanya bacanya Observatorium Tause. Hubungannya ini observatorium matahari ya. Ya ada bulannya juga. Kalau si Phnom Bakeng itu sama bulan, sama siklus satu bulannya bulan. Siklus bulan dalam satu bulan. Oke? Ngerti ya maksudnya? Si Phnom Bakeng. Cuman yang paling banyak hubungan sama astronomi jelas observatorium Tause ya. Nama juga observatorium. Ini kan kuil. Itu. Oke, jadi kalian ada mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada yang nanya. Bentar. Nah, ini ya tadi ya. Kalau dari dua ini kalian suka yang mana? Observatorium Tause atau Phnom Bakeng? Ya, suka yang mana? Phnom Bakeng atau Observatorium Tause? Yang mana ya? Tadi Cedric jawab apa? Oh, Tause. Kenapa? Ini di situ cuman dalam hari di Aku miring, Kak. kan karena rotasi bumi kan. Oh, ya, oke. Yang ngerti sih.
Ini tadi ya. Ini. Nah, sih time lapse. Ini time lapse aja biasa sih sebenarnya sih. Yang bagus aja nih view-nya. Oke, yang lain lebih suka yang mana? Hibra, Dimitri, atau Hishiden? Yang pertama, Oh, Tause. Oke. Kenapa lebih suka Tause? Hibra atau Dimitri? Suka yang mana? Tahu saya juga sih. Tause. Hibra suka yang mana? Hibra. aku mau Suka tahu dua-duanya. Yang mana? Suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Ya, oke lah. Ya, berarti aku yang penombaking sih sebenarnya. Tapi kalian jawab penombaking dari tadi. Kata jawabnya malah Tause ya. yang ini nih maksudnya kayak modolit itu loh. Iya, iya, ya ini Tause. Oh, kalian malah lebih suka yang ini ya. Aku malah lebih suka si penombaking. Ya, ini emang unik sih sebenarnya sih. Oke, jadi kalian ada mau bertanya lagi? Enggak, Kalau nggak ada, alah, kita tutup. Mungkin kita tutup pertemuan kita untuk minggu ini ya teman-teman. Ya emang lebih singkat ke apa lah ya, udah jam 3 juga soalnya. Minggu depan sama Rumi sama Dimitri ya, berarti. Nah, itu. Oke teman-teman, kalau gitu kita ketemu minggu depan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, oke, kalau kita ketemu minggu depan ya, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Selamat siang, selamat Rumi, dan nanti selamat berbuka puasa ya untuk yang puasa. Dan juga selamat selamat merayakan hari Paskah ya untuk yang merayakan. Ya, kan? Selamat hari Paskah dan selamat berbuka puasa nanti. Oke teman-teman, kita ketemu minggu depan ya. Oke, dadah. Bye. Dadah Cedric dan Hibra Dimitri. Nah. bye. Bye.